perbedaan budaya di Indonesia dan di Amerika? Di sana itu kita lebih dihargai. Ketahuan kita kondisi mabuk ya, bisa sampai 7 tahun. Ini Amerika, Bung. Kalau nabrak mati. Oh. Halo guys, jangan lupa buat subscribe Swadesi 999 Jogja, like, komen, dan juga share ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini luar biasa. Karena apa? Karena di studio kami yang sangat-sangat deso ini kedatangan tetangga saya, adik saya, yang selalu membuat saya pengen seorang dari tetangga RT yang sudah di Amerika itu sejak 2006 sampai sekarang ya. Habis gempa itu. 2 bulan setelah gempa. Wah, 2 bulan setelah gempa itu di Amerika. Namanya Denok Yanti Haryanto. Iya. Tose. Iya. Nah ini lulusan SMA Bumi Manggala, SMA Pleret. Sama tak Om? Sama tak? Enggak. Saya STM Jedes kok. Oh, Cah STM ini. Nah, adikku sini kan. Nah, terus SMA Pleret tahun 94 ya. Luar biasa karena sejak tahun 2006 sampai sekarang di Amerika berarti ya udah 14 tahun ya. 14 tahun usia yang tidak begitu baik. Dan kenapa saya heran jeleh kok nggak jeleh-jeleh. Ceritanya lucu ya. Kalau kita itu sering ketemu itu paling kok geletak online nih coba halo no di Facebook Messenger saat kita paling jam 2 sama di sana jam 2 siang, sini jam 2 pagi ya. Makanya sepatah 2 patah kata Om. Si Om bangun saya tidur. Sampean siang itu kerja, aku bangun. Nek sampean engkau mulai tidur, aku ya tidur. Lah aku malam itu nggak kok. Kadang-kadang nggak tidur no. Nah, saya terima kasih no. Ini dibawain dari USA. Wah, bendera. Iya. Terus dia tak sial. buat tutup aurat. Tutup aurat itu kurang. Ya boleh sekitar sini tok. Nggak adem itu. Oke. Kita sekarang Yanti Haryanto. Ini anak barep ya sampai? Nomor 1. Anak nomor 1 dari ya semacam kakak saya namanya Mbak Nur dulu. Di RT 7 Dusun Demangan ini. Dan karena ya keturunan genealogi ya, ibunya itu ya ayu, anaknya ayu, tapi dua-duanya gagal diet. Lemune rasa disebut kayak. Ya, iki ora fisik nih, uga guyon wae. Oke. Terus di Amerika itu tinggalnya di mana kamu, Nak? Los Angeles. Oh, di LA, Los Angeles. Los Angeles. Kalau LA-nya Jogja kan lor alun-alun. Nanti jalan 3 kilometer malah. Ya alun-alun LA. Di sana apa apartemen atau? Di apartemen. Dulu rumah. Oh. Dulu rumah. Terus banyak alasan dijual. Terus sekarang di apartemen. Oh, di apartemen. Di apartemen lantai berapa? 1. Oh, di lantai 1. Kan kalau saya lihat di film di HBO itu kadang-kadang di apartemen itu kan tetangga itu kayak acuh dan acuh itu tuh. Oh, kalau di Amerika kenyataannya gimana? Seperti itu. Oh, seperti Pulang itu. kerja, buka pintu, masuk rumah, udah. Oh, terus berapa meter kali berapa meter jenengan di sana? Apartemen saya yang sekarang 11 kali 12. Wow, luas berarti ya? Iya. Kayak di Jakarta, saya pernah sama temen Mas Butet itu ada apartemen juga. Itu ada dapur, iya. Ada ruang, ada tamu, ada sofa, ada tempat tidur, banyak 2 atau kamar mandi barang itu. Jadi kebetulan tempat saya ada side yard, ada kayak taman kecil di samping buat
barbecue private gitu. Nggak sharing. Oh, makanya 11 meter kali 12 meter berarti Iya. kan luas banget itu. Itu di lantai 1 ya? Saya di lantai 1 dan nggak ada yang di atas saya. Jadi nggak ada suara bising-bising. Oke, yang saya tanyakan, jenengan tuh sejak tahun 2006 sampai sekarang itu kerjanya melulu di ekspor itu kalau dulu ya? Satu field ekspor import Sampai sekarang? sampai sekarang. Nah, ini yang saya suka. Karena istiqomah membawa barokah itu di sini. Jadi ternyata konsistensi dari Dino, Yanti, Haryanto ini luar biasa. Pemirsa dan pendengar semuanya. Jadi sejak 2006 dia konsen di ekspor apa ya? Ekspor furniture ya. Itu yang dari Indonesia ke Amerika Iya. toh? Saya disponsori perusahaan Solo, TK Natura, terus ke sana, kemudian dapat bisnis visa untuk 5 tahun, multiple entry, tapi karena ada kesempatan, saya decide untuk stay di sana. Oh, jadi dari furniture yang di Solo itu memberikan kesempatan Mbak Yanti ini stay di Amerika itu. Terus akhirnya berapa tahun sekarang KTP-nya pindah sana ya? Dari 2009. 2009 KTP-nya sudah Amerika. Jadi kalau Mbak Yanti ini ke Indonesia itu harus ngurus pisah. Tapi kalau balik ke Amerika, dene tenang. Kayak EDW Bali neng Siluk ngono kayak. Nah mulai nek adine kene kudu kula nuwun, kudu ngurusi. Imigrasinya lancar nggak? Lancar. Oh iya. Jadi paspornya mah paspor Amerika sekarang ya? Iya. Iya. Apa kesan Mbak Yanti ini ketika di Amerika? Ini kenapa kok memilih di Amerika? Tidak seperti yang saya tanyakan tadi Eropa atau Australia atau... Sebetulnya waktu itu bukan pilihan. Oh. Tapi lebih cenderung ke apa yang ada di depan mata. Kesempatan yang ada di Amerika ya wis. Kalau saya waktu itu suruh milih, saya lebih suka Eropa, Om. Eropa ya? Karena kebetulan saya belajar bahasa Jerman sebelum bahasa Inggris malahan. Saya Jerman taunya cuman ili bedih. Ili bedih. Terus akhirnya ke jadi Amerika, sebelum jadi Inggris itu second opinion, yang malah yang first jadi itu opinionnya bahasa kedua Jerman. yang saya pelajari. Oh gitu. Tapi saat itu ada semacam di depan mata lowongannya kok Amerika lah. gitu loh. Emang dulu habis dari SMA Planet kuliah di mana? Saya ambil EGBJI. Apa itu? Bahasa Jerman. Oh. Itu kerjasama dengan Goethe Institute. Oh, Goethe Institute itu ya. Dan kebetulan pekerjaan waktu di sini kan juga dari furniture, dari perusahaan ekspor satu ke ekspor yang lain. Jadi ya wis ditekuni. 51 negara bagian, ada 51 negara bagian di Amerika itu yang masing-masing negara bagian kepalanya gubernur seperti Arnold Schwarzenegger itu. Itu gubernurku dulu. Oh iya. California. Oh, dulu pernah di California? Los Angeles itu bagian dari California. Ibu kotanya California. Sacramento deh kayaknya. Oh, kalau Los Angeles itu cuma salah satu kotanya. Oh, jadi gitu kan ya? ada Oh. San Francisco, Ya, ada Los Oakland, Angeles. Los Angeles. Terus Macam-macam. Pokoknya tapi pusat gedung pemerintahan semuanya di Sacramento. Sacramento. Namanya negara bagiannya California. California. Tahu nggak teman-teman California? Itu ya wetane kali Bebeng, kali Gajahwong, kali Opak itu loh. California. Podo-podo kali ini. Tapi sana itu California nggak bisa dibahasain Fornia River, nggak ada. Kalau di sini kan misalnya Yellow River atau kali kuning. Ada tuh River of Father. Kali Opak. Oh, Pak, Father kan Pak atau Opak oh Father. River of Father. Ngablak. Ada juga tuh Lion Man. Elephant Man.
Gajah Wong. Gajah Wong, kali Gajah Wong. Nah, ini yang penting. Ada pun nggak? Oh yes, driver. Oyo, kali Oyo. Oke, sambil bersandaria ini. Kemarin udah pulang terakhir tahun berapa tadi? Pas mama meninggal sebelum COVID deh. COVID. Jadi kalau nggak salah itu 2019. Nah, Mei. 2019 sekarang 2022. 3 tahun. 3 tahun. Ini pulang dalam rangka 1000 harinya mama atau? Enggak, kebetulan 1000 harinya mama udah Mei kemarin. Udah Mei kemarin ya. Oke. Jadi karena terhalang oleh pandemi COVID-19 itu, maka Deno Yanti Haryanto ini ya harus taat, apalagi di Amerika, negara yang sangat-sangat disiplin seperti itu ya. Bisa diceritakan sekarang perbedaan budaya di Indonesia dan di Amerika, mungkin budaya kerjanya atau orang-orangnya itu apa saja, Nak? Beda banget ya, disiplin. Disiplin. Gaji pasti. Gaji mesti oke. Makanya pirang tahun, meh 15 tahun. Terus di sana itu kita lebih dihargai. Karena di sana nggak bisa pasang iklan lowongan kerja, penampilan harus menarik, umur sekian, nggak boleh Om. Jadi semua disamaratakan. Bahkan untuk orang, maaf kata, kita yang kurang beruntung, disability gitu, mereka kalau pasang lowongan selalu menawarkan, kalau perlu pelayanan khusus, dalam arti mau interview masuk gedung pun mereka udah diperlakukan dengan sangat bagus. Kayak mungkin jalannya iya. disabilitas tetap dihargai ya? Tetap, mereka punya hak yang sama seperti kita semua. Itu disabilitas dalam bidang apa, mungkin gaita atau mata atau semuanya karena ya? Kalau misalnya kita punya keterbatasan dalam arti misalnya pendengaran gitu, di sana tuh udah ada alat yang super canggih. Jadi untuk melakukan banyak pekerjaan selama itu masih bisa dilakukan, mereka pasti terima. Selama orang itu punya skill yang dibutuhkan. Dan tidak, saya tertarik tadi Mbak Yanti, tertarik tidak mengenal usia. Iya. Memang ada pekerja yang di atas 60 tahun itu? Banyak. Oh iya? Banyak sekali. Biasanya di bidang apa itu? Kayak misalnya kasir-kasir atau pegawai di supermarket. Oh, gitu-gitu. restoran. Banyak. Selama mereka masih mampu, biasanya cuma persyaratan yang benar-benar mereka lebih tegaskan itu mampu mengangkat misalnya 10 kilo, 5 kilo. Ya. Gitu. Karena kan kalau di restoran kayak tray piring berat-berat kayak gitu. Kalau mereka masih bisa, oke. Saya juga pernah lihat ketika saya ada di Tokyo itu loh. Itu ternyata di restoran itu banyak orang-orang yang tua, mungkin umurnya sudah 70 tahun tuh sebagai karyawan restoran, bagian cuci-cuci piring itu. Okay. Jadi kayak gitu mungkin cleaning atau apa gitu loh. Jadi ternyata Amerika juga seperti itu. Tapi kalau di Indonesia ini, di negara kita ini, pegawai negeri 60 aja kalau itu fungsional. Kalau struktural misalnya bagian kantor-kantor itu paling 55. Jadi udah setahu saya untuk yang pegawai pemerintah itu custom, karena pada saat mau daftar itu saya baru tahu bahwa usia dibatasi maksimal 35 untuk masuk loh. Untuk maksimal? Masuk. Iya, untuk masuk, untuk starting. Oh, terus? Jadi kalau udah di atas 35 ya kita nggak bisa daftar. Karena waktu itu setelah lulus saya mau apply untuk bea cukai. Terus nanti ketika karyawan-karyawan di sana itu sifatnya outsourcing atau gimana? Enggak. Ya tetap sesuai, ada regulasi-regulasi tertentu ya? Iya. Biasanya kalau gudang gitu bisa lewat outsourcing. Agency. Oke. Ini mungkin kita juga tahu, kalau saya tanya, misalnya pegawai awal gitu, atau ketika katakan graduate-nya atau lulusan senior high school atau SMA, di sana misalnya kerja itu 1 bulan berapa dolar? Kalau fresh graduate, tergantung dari state-nya beda-beda. Kalau California sekarang minimum $15 per jam. $15 per jam? Iya.
Tapi jangan salah, karena biasanya kan orang selalu ngomong angka netok gitu Ya. Padahal pajaknya tinggi yo. Itu baru saya mau katakan. Tinggi. Belum operasional Iya. cost life-nya ya, life Jadi cost-nya. kayak misalnya tak lihat saya sendiri ya. Saya single, nggak ada anak, nggak ada tanggungan gitu ya. Itu pajak saya bayar sekitar 29%. 29% dari gaji. Gaji total bruto atau Total bruto. total bruto. Iya. 30% itu. Itu kalau kekayaan misalnya kita punya mobil, punya apa? Televisi atau emas di Amerika tuh masukin pajak nggak? Kena pajak nggak? Enggak. Kalau properti ya, rumah Oh, kayak gitu. itu kena? Iya. Tapi kalau emas kayak mobil nggak kena? Kalau kita didaftarkan kayak stock market gitu, bayar. Saya juga membayar pajak gitu. Oh. Kita nggak bisa bohong, nggak mungkin bohong. Lah iya, karena Semuanya link ke IRS. Indonesia itu mungkin sekarang baru Mau ke situ. mau ke situ. Itu Tapi apa-apa bagus serba ya. online. Iya. Karena kan pada setiap akhir tahun kita mesti laporan pajak kan. Ya. Kalau kita pajaknya kebanyakan ya tetap pengembalian itu satu sen pun dikembaliin. Dan juga kalau kita misalnya teksnya itu nggak jujur, itu tahun berikutnya mesti kena Iya. denda, kena punishment gitu ya. Banyak sih, tapi banyak juga yang tidak kena. Untung-untungan. Cuman pemerintah sana itu punya hak untuk kalau mereka menemukan kita filenya salah, itu mereka punya waktu sampai 10 tahun untuk nuntut kita. Oh iya? Jadi kita misalnya bayar pajak yang tahun ini laporannya kelihatannya oke gitu, kita lulus. Terus 5 tahun ke depan mereka baru nemuin, oh ini salah gitu. Mereka masih bisa nyuruh kita bayar. Sampai 10 tahun? Iya. Berarti canggihnya sebuah teknologi seperti akses online itu tetap pengaruh juga kan? Karena kan yang bayar pajak banyak banget. Mereka nggak, pegawai IRS ada berapa, mereka nggak bisa langsung garansi semuanya bisa dikoreksi dalam waktu 3-6 bulan kan. Ya, konon di Amerika kalau orang atau anak muda yang belum kerja itu tetap diberikan santunan atau dicarikan kerja atau bagaimana? Benar nggak? Tergantung, tergantung tingkat usia. Kalau kita di usia produktif gitu, ya enggak lah, kita diwajibkan cari kerja. Oh, cari kerja sendiri? Tapi kalau kita memang nggak mampu, kita bisa file yang namanya EDD. Jadi ada bantuan dari pemerintah, tapi itu ya tetap kena potongan pajak, sama aja. Tapi seberapa. Orang itu kerja nggak? Harus kerja? Harus. Jadi kita harus ngasih laporan. Jadi kita dipantau, misalnya kita harus ngasih bukti bahwa kita berusaha masukin lamaran kerjaan. Paling nggak misalnya sebulan masukin 4-5 kali gitu. Terus ada interview itu nanti kita ada track recordnya. Harus ada buktinya. Kalau saya lihat di antara kota satu kota lain itu kan persis ketika saya di Timur Tengah ya, jaroannya jalannya lebar, panjang, mobil juga banter-banter, mungkin terus nanti ada rest area yang sifatnya seperti itu. Gambaran-gambaran di film tuh di sana ada nyata ya? Ada. Lalu lintas di sana bagus banget. Lalu lintas ya? Iya. Karena kan denda apa di sini? Kena tilang gitu. Iya, kena tilang. Itu tinggi banget. Jadi orang takut. Mereka berpikir ulang untuk melanggar. Sama-sama. Kalau di sini ya sana nggak ada polisi damai ya? Kayaknya enggak. Nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini polisi juga nggak ada yang damai. Dan itu beda kota, itu beda harga, Om. Oh. Iya. Dendanya itu. Beda kota, beda harga. Bisa dibandingkan misalnya, kenapa kok apa lebih besar atau lebih kecil itu karena apa, penyebabnya apa? Itu kayak daerah elit, daerah medium gitu. Jadi mungkin dilihat dari pendapatan per kapita daerah. Ada kok kayak misalnya Hollywood lah. Ya. Atau Beverly gitu aja udah beda. Sekarang Hollywood ke Beverly itu jaraknya berapa kilo? Deket itu. Oh, deket itu? Deket. Kalau tadi apa yang LA sama Sacramento atau itu? Drive mungkin sekitar 6 jam. Sacramento itu lebih dekat ke San Francisco. Oh.
6 jam kalau perjalanan di Amerika ya jalannya bisa 100 lebih. Iya. Ayo sini. Tapi Cirebon, kalau sini pesawat ya Jakarta. sejam. Oh iya. Jakartanan lah sini Jakarta bener. Oke. Untuk Mbak Yanti Haryanto ini kan Sambal udah pengalaman di Amerika nih. Kira-kira kalau pesan untuk anak-anak muda di Indonesia ini, misalnya kepengen kerja atau kepengen belajar atau di Amerika itu apa pesan-pesan sampean? Lewat jalur legal yang resmi. Banyak sekali. Sebetulnya banyak informasi. Ada yang ilegal. Banyak Om. Akhirnya di sana kenapa? Jadi biasanya orang ke sana pakai visa turis. Oh, visa ya turis. Kan? Iya, Habis itu ya keluar, nggak balik kayak gitu. Tapi pada akhirnya kan nanti mereka rugi sendiri Om. Hidupnya kayak dikejar-kejar, ada kejadian 1, kejadian 2, udah takut. Pernah ada peristiwa dideportasi nggak di sana? Banyak sekali. Tapi kalau dari negara Indonesia sedikit kayak. Karena kan orang kita tuh nggak suka cari ribut. Iya. Tapi dari beberapa negara tetangga sana, itu kalau misalnya udah tahu posisi dia ilegal tapi suka mabuk, berkelahi. Yang mana? Yang orang mana itu? Nggak bisa sebut negaranya. Enggak, maksudnya bukan dari Indonesia kan? Bukan. Oh. Kalau Indonesia itu karena mereka udah tahu diri, jadi mereka ada kekurangan ya mereka nggak mau cari ribut. Kalau yang cari ribut itu kayak cari masalah. Tapi nggak ada tuh sana mabuk mencium lem itu kan? Nggak. Tahu aku ceritanya. Iya toh, karena mungkin zaman pernah ada literasi ya kayak gitu toh. Nah, itu yang jelas. Ini Amerika bung. Nah, terus yang beda tinggi banget itu yang apa? paling saya ini kalau nabrak mati. Oh, hukumannya gimana? Berat banget. Orang misalnya kita kondisi driving, ketahuan kita kondisi mabuk ya, bilang. Itu SIM-nya dicabut. Bisa sampai 7 tahun. Oh iya. Otomatis kan itu kayak kita tekannya diambil, kita nggak bisa kemana-mana. Masa ngadalin Uber mau kerja, ya kan? Itu banyak ruginya. Dicabut selamanya? 7 tahun kayaknya salah. 7 atau 10 tahun. Jadi itu mesti bayar pengacara, mesti ini prosesnya lama banget. Ya karena mungkin menghilangkan nyawa seseorang sengaja atau tidak sengaja. Enggak, itu yang cuma driving mabuk. Yang kondisi mabuk tanpa menghilangkan nyawa. Oh, driving mabuk itu tetap kena. Iya, SIM-nya diambil, dicabut, itu bayar pengacara tuh mahal banget. Oh, nah tahu nggak di Jogja ini pernah ada Pajero putih di Jalan Magelang itu, dan itu dikendali seorang dokter itu nabrak bakul gudeg sampai meninggal karena dia mabuk dan sebagainya. Berarti kalau di Amerika luar biasa, berat banget itu. Kalau pertama kondisi mabuk, kedua nabrak orang sampai mati. Meninggalkan nyawa seseorang. Wah. Oh, iya. Berarti. Makanya saya kadang-kadang marah banget kalau lihat ini orang nabrak orang mati sampai kayak gini kok kayak cuma damai atau paling berapa bulan di penjara. Aduh. Kadang-kadang antara keluarga korban dengan pelaku itu mesti ada orang ketiga ndameke tapi nanti nyawa jadi nggak ada. Nah, ndameke sampai selamatan misalnya 1000 harinya itu dibiayai yang kayak wis cukup gitu. Kayak udah cukup itu. Nah, itu yang pernah saya diskusikan juga. Ini kan jadi kalau mungkin Indonesia orang penuh dengan kayak kebijakan kayak pemusyawaratan, tetapi kadang-kadang permusyawaratan ini kadang-kadang kan terus dijadikan untuk apa ya, Nok ya? Kalau saya melihat ya kayak pengampunan hukuman yang sebenarnya harus dijalankan itu, kalau saya seperti itu. Di Amerika mabuk aja kan kadang-kadang saya kalau di film itu kan suruh turun dari mobil, terus jalan dites itu, suruh niup ini, ada dites gitu tuh. Oh iya. Itu cuma kena tilang kondisi mabuk tanpa menyebabkan kematian orang atau kerusakan, itu aja kayak gitu. Hukum itu, entah tadi jalannya seleor atau pokoknya di dalam mengemudi ketahuan kalau itu pas dabuk. Karena lotse. Dan ruginya itu nanti kalau misalnya setelah SIM kita dicabut, itu kan recordnya
langsung kemana-mana, Om. Nah, kita bisa apply. diakses kayak dibully secara medsos. Jadi orang tidak langsung. kita mau ngelamar kerjaan di perusahaan misalnya, ada record kayak gitu, wes. Oh, iya. Ini. Makanya orang lebih cenderung hati-hati karena hati-hati dan disiplin. Karena pada akhirnya kalau kita nggak punya SIM, nggak nyetir, mau kerja kayak tergantung Uber misalnya atau tergantung orang antar jemput. Nah, perusahaan mau mempekerjakan orang yang tergantung transportasinya ke orang lain juga nggak mau. Jadi otomatis seseorang sudah diberitahu secara tidak langsung oleh aturan yang dikenakan pada pelaku itu kan gitu ya. Oke, ini menarik sekali ini. Nah, sekarang ini cara kerja orang Amerika itu berangkat jam 8 sampai jam 4 kayak tukang batu di Indonesia itu, atau gimana? Kalau tukang batu Indonesia kan uangnya udah pinter-pinter. Berangkat jam 8, mulai kerja jam setengah 9. Terus nanti pulang, nanti asar itu udah siap-siap, jadi leren setengah 4, jam 4 pasing kok langsung bali. Nggak, di sana kalau atau karyawan tidak hanya tukang batu tapi mungkin buruh pabrik, ya ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Kalau di Amerika gimana tuh jam kerja? Masing-masing perusahaan beda. Jadi ada yang tergantung, itu fleksibel, nggak ada patokan. Cuman kalau yang pegawai dibayar jam-jaman, itu kan ada clock in, ada clock out. Jadi begitu clock in masuk, wes mereka udah ada pekerjaan saya nunggu gitu. Jam istirahat biasanya sejam, tapi ada yang 30 menit. Intinya sehari harus kerja 8 jam. 8 jam? Iya. Lebih dari itu overtime gitu ya? Overtime dibayar 1,5. 1,5 dari jamnya itu? Iya. Jadi kalau misalnya 1 jam, let's say 20. 4 sampai 5, atau? Ya, istirahatnya 1 jam. Terus misalnya 1 jam 20, kalau lembur 5 menit aja. Yang 5 menit itu dihitung per jamnya $30. Jadi ada kalau saya dulu ikut mempelajari di perusahaan Jepang itu, mungkin tidak jauh dengan Amerika. Jadi ada overtime-nya itu jam pertama, jam kedua. Misalnya jam kayak gini, jam 4 berarti itu sampai jam 5, nanti jam 5 sampai jam 6 itu ada seperti itu. Itu jarang banget karena jarang, kita nggak boleh orang nggak boleh kerja lebih dari 8 jam. Lemburnya nggak boleh lebih dari 4 jam. Oh, nggak boleh. Jadi harus paling maksimal tuh 4 jam ya. Oke. Sekarang kalau hari sana kerjanya tetap Senin sampai Senin sampai Jumat atau gimana? Karena ada weekend itu Sabtu Minggu. Normalnya Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Itu dengan catatan kerja 8 jam per hari. Tapi untuk mengurangi traffic itu ada perusahaan yang menerima pegawai kerja 10 jam per hari. Per hari ya. Tapi cuma 4 hari. Jadi liburnya Jumat, Sabtu, Minggu. Ada. 10 jam per hari, tetapi hanya 4 hari. 4 hari. Jadi dia bisa libur dari Kamis. 3 hari. Ya? 3 hari ya? Jumat, Sabtu, Minggu. Itu ngirit transportasi juga, bensin. Sekarang mahal banget bensin. Oh iya, bensin di Amerika sekarang berapa? Kemarin terakhir sebelum pulang itu masih 5,9. $5,9? Tertinggi, per galon tapi Om. Per galon itu 5 liter ya? 1 galon itu 3,6 ya? 3,6 ya? Iya. Berarti hampir 25.000 ya, 1 liternya ya? Sebelumnya itu baru turun waktu itu. Sebelumnya itu sampai mungkin 6,4. Ini harga tergila sih menurut saya. Itu yang jenis Pertalite atau Pertamax kalau di Indonesia yang bensin seperti ini? Aduh, enggak tahu. Saya di sana pakai angka. Pokoknya saya paling rendah itu 87. Tahu. Oktan, nilai oktannya itu. Ada Pertamax itu 9 berapa gitu ya. Saya pokoknya milih yang 87 ya. 87 ya. Itu 87 yang paling rendah atau sedang? Iya, paling rendah. Oh, iya. Tapi aman. Pertalite, kalau sini Pertalite itu yang paling rendah. Oke, saya senang sekali. Dan ini, sebelum kita mengakhiri perbincangan yang santai ini, Denok Yanti Haryanto, kira-kira apa ini kira-kira pesan selain untuk anak Indonesia, selain tadi legal,
mungkin harus mempunyai skill yang spesial atau bagaimana? Sebetulnya kalau skill kita pendidikan dan ijazah tinggi di sini, di sana juga belum tentu ini diperhitungkan. Kecuali kayak kita mengikuti state board ujian lagi di sana. Kayak misalnya dokter, banyak sekali dokter dari Cina gitu. Mereka punya izin di sana nggak bisa dipakai karena kan izinnya beda Om. Mereka harus ikut ujian lagi, izinnya beda lagi dan itu susah. Banyak sekali dokter dari Cina juga di sana akhirnya jadi ini tukang pijat. Dokter dari Cina yang tukang pijat? Iya. Wah. Karena Tapi itu mungkin lebih bagus daripada tukang pijat jadi dokter. Itu kan nggak ada ijazahnya dokter. Atau gitu. dukun jadi kiai. nanti enggak iki aku pesulap apa hitam ya. Karo nek saya Gus honoris causa dari Mahali itu dikasih gelar Gus sama Pak Halim itu. Oke. Itu satu Om. Ya. Saya itu pernah ikut cruise ke Meksiko. Seminggu. Nah, saya ikut cruise seminggu di apa kapal itu. Apa cruise apa? Karnival. Karnival, oke. Nah, saya di situ seminggu itu ketemu orang Indonesia jauh lebih besar ketimbang saya hidup 13 tahun di LA loh. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali anak-anak Indonesia yang ikut sekolah pelayaran di Solo, Bali, sama Jogja kayaknya. Itu bagus banget sebetulnya. Kalau orang pengen dapat duit cepat, pengalaman kerja, mending ikut sekolah pelayaran. Ya, pelayaran itu ya? Itu bagus loh. Katakanlah biaya sekolah 30 juta. Paling kerja 2 bulan, balik modal. Udah balik ya? Karena kan di kapal itu nggak ada biaya hidup Om. Iya. Iya kan? Makan ikut di situ. Iya. Tidur di situ. Duit utuh. Duit utuh. Iya kan? Serendah-rendahnya gaji awal 2 bulan balik modal deh. Balik modal ya? Iya. Itu. Daripada jual sawah, jual ini buat kasihan daftar orang tua kan. daftar ke militer. Makanya, kuliah saya sedih kemarin di Unila itu malah mahasiswa mau doktoran ada ratusan juta itu. Iya, ngeri. Nah, ngeri itu. Mah rektornya terjerat itu kan repot. Iya. Jadi saya senang ini beberapa pemirsa ada pendengar semuanya apa yang dikatakan Dino Yanti Haryanto ini sangat apa ya, sangat real dan nyata pengalaman dari mereka. Jadi yang seperti itu lebih baik ya kita apa adanya ya, daripada ratusan juta, daripada dan nggak jelas gitu. Kalau di kapal itu memang udah jelas toh nanti dia malah berlabuh ke, kan itu dari Indonesia bisa ke Amerika juga kan, Iya, kapal pesiar itu. Dan itu kan sistem kerjanya gini Om, 9 bulan kerja, 3 bulan cuti Cuti ya ya, kan? mendarat. Iya, terus pada saat kerja pun kan dikasih setiap 5 hari nanti parkir kayak misalnya Long Beach. Iya. Itu mereka yang libur itu dikasih waktu buat ini Buat keluar. di pelabuhan di port Menginjak, semuanya itu ya. Enak kok, bener. Saya ketemu anak Solo, cewek, 25 tahun. Dia udah bisa bangun 2 rumah. Oh. Buatin toko besi buat orang tuanya. Bagus. Karena dia di kapal ya. Iya. Cuman ketika dia 9 bulan di kapal, 3 bulan di darat. Dia mesti kalau duduk ya mesti ngene-ngene kita. Enggak lah. 3 bulan itu pulang loh. Lah iya pulang. Iya kan? Lah iya pulang. Terus tiket dibeliin. Fasilitas seperti itu. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Ya, baik untuk di Amerika ini ya terakhir. Sering kumpul-kumpul nggak sama teman-teman mungkin mahasiswa atau orang yang kuliah di S3, S2 di Amerika, mungkin wah ini keluarga Indonesia atau di kedutaan itu sering kumpul-kumpul sana nggak? Kalau di kedutaan jarang. Oh. Tapi kebetulan teman-teman kantor juga ada orang-orang Indonesia. Dari Surabaya, dari Jakarta. Cuman mereka yang udah sekolah di sana lama juga. Oke. Banyak sekali. Artinya Amerika dan Bantul itu hampir sama ya? Sama-sama ada aspalnya maksudnya. Baik, terima kasih untuk Dino Yanti Haryanto yang telah menjadi tamu kita di channel YouTube-nya Swadesi 999 Jogja atau di Swadesi Media Network ya. Jangan lupa like, comment, subscribe.
Ya. Makasih Om. Ya, saya juga makasih. Ini kaos kenang-kenangan Amerika, Le, bendera. Ada tulisan Amerika. Ya, ana tulisane General Standard. Oh, another cotton made in USA. Ya, aja diwalik. Oke. Oke, terima kasih, Dok. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Selamat sukses, salam sehat selalu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.